Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Sabtu malam hari ini, hari yang pertama di dalam bulan Februari, tanggal 1 Februari 2025. Waktu begitu cepat. Bukan bulan Januari lagi Bapak Ibu, sekarang sudah di bulan Februari. Waktu semua akan berlalu. Dunia semua akan lenyap. Semua akan berlalu, tidak ada kekal di dalam dunia ini. Hidup yang kekal hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Malam hari ini, secara berurutan kita mau baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13 berkaitan dengan kamu jangan goyang imannya. Teguh berdiri di dalam Tuhan dan berkelimpah di dalam kasih. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika. Demikian buat kita semua, firman Allah buat kita semua pada malam hari ini. Supaya kalau Rasul Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika supaya kita jangan goyang, demikian kita juga jangan sampai goyang iman kita. Kita teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kuat iman dan teguh berdiri kalau kita bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dekat dengan dunia, sudah akan goyang. Sebab memang dunia bukan kerajaan yang tidak tergoncang, kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu hanya di surga. Dunia akan lenyap, dunia akan hancur. Itu peristiwa Gaza hancur. Peristiwa LA yang terjadi kebakaran, semua bukan kota yang indah lagi. Ukraina, Rusia perang, sudah hancur, banyak tempat yang hancur. Memang dunia suatu hari akan hancur. Tapi kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak tergoncang. Dalam Ibrani 12 ayat 28. Oleh karena itu mari kita mencari perkara yang kekal. Biar makin hari kita menanti kedatangan Tuhan, semakin kita mendekat dengan Yesus. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tidak ada juru selamat selain hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh karena itu mari Bapak Ibu bersama saya, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Sandaran perlindungan kekuatan kita hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahma akan menyanyikan pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau selalu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau selalu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau selalu tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya.
Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Roh Kudus, kuatkan aku hamba-Mu untuk tetap setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku, ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampunilah semua salahku, perbaruilah hidupku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berbaring tidur, kami mencari firman-Mu, karena Engkau berkata di dalam Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena makanan roti jasmani, tapi hidup kami adalah kuasa firman-Mu. Berfirman malam hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan, supaya kami tidak goyang, tapi kami kuat di dalam iman kami, dan berlimpah di dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, Sabtu yang pertama, kita di hari yang pertama di bulan Februari 2025, waktu Januari sudah kita lewati. Berarti semua akan kita lewati, dan mata kita tertuju menatap ke depan bersama dengan Tuhan Yesus. Biar makin hari kita mau setia sama Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Sebab tidak ada sumber kekuatan kita. Dunia bukan sumber kekuatan. Manusia bukan sumber kekuatan. Justru di dalam dunia kita banyak masalah. Tapi sumber pengharapan, sumber kekuatan, juru selamat kita hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Menjadi pusat hidup kita. Yesus menjadi sentral hidup kita. Maka dikatakan dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menjadi utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menjadi sentral. Tuhan Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Bukan manusia, bukan aset yang kita miliki. Semua dunia aset akan kita tinggalkan. Kalau seseorang sudah mati tinggalkan dunia, gak mungkin dia punya 1000 rumah, 1000 mobil. Gak mungkin rumah dan mobil dibawa ke dalam kuburan, saudara. Semua akan ditinggalkan. Dan kita mau hanya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Roh Kudus akan menopang setiap kita. Amin. Mari setiap malam kita baca firman Tuhan, perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama, terus diisi kita dengan firman Tuhan. Supaya kita dapat kekuatan datang dari Tuhan. Supaya jangan sampai ada celah. Supaya kita dipagari dengan pagar ilahi. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau baca sekarang berurutan. Kemarin kita selesaikan baca suatu Tesalonika pasal 2. Sekarang urutan kita pasal ketiga dari ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 5 itu bicara Rasul Paulus rasa kekhawatiran kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudara ya. Karena Rasul Paulus juga saat ini ada di Athena. Mari kita mau baca.
Dari ayat 1 demikian firman Tuhan, kami tidak dapat tahan lagi karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Kenapa? Saudara, Rasul Paulus di Athena. Di Athena itu Yunani, Saudara ya. Yunani utara dan selatan, ya. Ini Yunani bagian utara, Saudara ya. Kalau Salonika itu di bagian selatan jauh. Jaraknya kurang lebih sekitar 500 kilometer. Diminta supaya Timotius untuk tetap di Tesalonika, tapi di Athena. Karena apa, Saudara? Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 17, Athena suatu tempat ya penuh dengan patung, Saudara. Mari kita baca ya. Kisah Rasul 17 ayat 16 dikatakan demikian. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Rasul Paulus dipakai sama Tuhan untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat, bukan bertobat kepada patung. Karena patung buatan manusia bukan juru selamat. Tapi Rasul Paulus dipilih sama Tuhan menjadi alat pilihan bagi kalau sudah baca di Kisah Rasul. Maka Rasul Paulus dia ingin tinggal di Athena karena di Athena banyak patung. Supaya kerinduan Rasul Paulus supaya orang bertobat tinggal di Athena. Tapi dia punya kuasa kekhawatiran juga di Tesalonika. Mari kita baca ayat kedua. Lalu kami mengirim Timotius, saudara, yang bekerja dengan kami untuk Allah di dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi Rasul Paulus juga punya rasa kekhawatiran jemaat-jemaat yang dia layani di Tesalonika, di Athena. Wah, Tuhan pakai Rasul Paulus menjadi seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, seorang gembala juga dia, saudara. Ya, lengkap Rasul Paulus. Dan dia tidak mau sampai jemaat itu goyang imannya. Jangan sampai dia mundur. Jangan seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jangan seperti banyak anak Tuhan yang goyang imannya, akhirnya jauh dari Tuhan. Rasul Paulus begitu cinta Tuhan. Dia cinta jemaat-jemaat supaya jemaat dipelihara rohani. Jadi dia menguatkan hati supaya dikirim Timotius. Ayat yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Memang, kata Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 14:22. Ikut Yesus itu banyak mengalami sengsara. Tidak gampang, saudara. Memang Yesus dibicara dalam Matius pasal 16 ayat 24. Ikut Yesus pikul salib dan penyangkalan diri. Kata firman Tuhan nanti akan banyak terjadi penganiayaan-penganiayaan. Maka kita harus siap. Memang ikut Yesus masuk dalam kerajaan surga. Itu melalui pintu yang sempit. Bapak Ibu harus siap. Salah satunya kita harus pikul salib. Mematikan hawa nafsu dosa. Tinggalkan nafsu dosa. Tinggalkan egois. Tinggalkan keinginan duniawi. Harus kita tinggalkan. Ikut Yesus memang. Tinggalkan masalah daging. Karena ikut Yesus, kehidupan kita diperbarui menjadi ciptaan yang baru. Ayat yang keempat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Memang betul terjadi. Sampai saat ini banyak nanti akan terjadi kesusahan, kesengsaraan akan terjadi. Seperti di dalam Kisah Rasul 14:22, saya mau baca saudara ya. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini Rasul Paulus katakan sudah diurapi, dan ini berarti firman Tuhan. Kita harus siap ikut Yesus, bukan enak-enakan, saudara. Yesus sendiri sudah melalui pengorbanan yang dahsyat, saudara. Di atas kayu salib, sengsara, saudara. Pada hari yang pertama Yesus mati, hari kedua Yesus mati, tapi hari ketiga ada kebangkitan. Biarpun kita punya masalah, punya problem, tapi kita kuat. Makanya kata firman Tuhan tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena seperti Yesus sendiri kuat di atas bukit Golgota waktu disalib. Ya, tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh bersama Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita. Memang ikut Yesus tidak gampang, ya. Ayat yang kelima, itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya ku tahu tentang imanmu, karena ku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Memang siapa penggoda? Iblis itu, sudah pencoba itu iblis. Ya, kalau kita baca dalam Matius pasal 4, Lukas pasal 4, datanglah iblis mencobai Yesus. Si pencoba itu iblis.
Maka saudara siap, maka kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita mau penuh dengan firman Allah. Di dalam dunia-dunia dari iblis. Kalau saudara baca dalam surat 1 Yohanes 5 ayat 19. Dunia sudah dikuasai oleh iblis. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak kuat. Contoh siapa yang tidak kuat? Si Yudas Iskariot tidak kuat. Ya, dia akhirnya mengkhianati Yesus, dia jual Yesus. Maka pentingnya firman Allah sampaikan kepada kita supaya kita kuat di dalam iman, kita jangan sampai goyang. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tampil lebih dari pemenang. Ayat yang ke-6, tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang mengembalikan tentang imanmu dan kasihmu, bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Amin. Ini Rasul Paulus karena bicara di Athena. Puji Tuhan, ternyata Timotius dipakai Tuhan, berhasil ya mengkuatkan iman dan kasih buat jemaat yang di Tesalonika. Demikian firman Allah buat kita semua, supaya iman dan kasih kita makin bertambah-tambah kalau kita bersama dengan Tuhan. Ayat ke-7, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu di dalam imanmu. Amin. Rasul Paulus merindukan jemaatnya kuat di dalam iman dan kasih. Dan Timotius adalah rekan kerja, anak rohaninya boleh bilang, atau rekan kerja pelayanan, dan saling memberikan kekuatan. Mari kita sama-sama sama Tuhan jadi, mari kita menjadikan rekan sekerja di ladang Tuhan, saling memberikan kekuatan, saling menopang kita semua, bukan saling sikut menyikut, bukan. Musuh kita satu, kedagingan dan iblis itu, saudara. Tapi buat kita saudara Tuhan, mari kita saling memberi kekuatan, saling menopang dalam iman, menopang dalam doa, supaya kita makin bertambah-tambah dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Ayat 8, sedang kami hidup kembali asal kamu dapat teguh berdiri di dalam Tuhan. Mari kita mau teguh berdiri di dalam Tuhan, jangan goyang saudara. Sebab ucapan syukur apa yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kami. Tetap kita kuat di dalam iman, di dalam kasih, dan ucapan syukur. Supaya Bapak jangan mudah ngomel, bersungut-sungut. Jangan, kita di dalam Tuhan. Mari selalu kita bersyukur, kita mau kuat di dalam Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang kami masih kurang Pak Iman. Amin. Mari kita mau sungguh-sungguh banyak berdoa siang malam, seperti saya sampaikan firman Tuhan pagi malam, berdoa terus, saling kita mendoakan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Amin. Mari Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman-firman selalu kita dengar, kita baca, kita makin kuat di dalam iman kita, bertambah-tambah berkelimpahan di dalam kasih, sehingga kita saling memberi kekuatan dan penuh cinta kasih kita kepada Tuhan. Ayat 13 yang terakhir, kiranya Dia mengkuatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudus. Amin. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus bersama dengan orang kudusnya, termasuk nanti kita jumpa dengan Rasul Paulus, berjumpa dengan jemaat-jemaat yang di Tesalonika, berjumpa dengan jemaat yang di Athena, di mana-mana yang mereka kuat di dalam Tuhan, yang mereka setia dan taat, yang pegang pikul salib Yesus dan penyangkalan diri, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dunia ini sementara Bapak Ibu, kita bukan tempat yang kekal, dunia bukan tempat yang kekal. Maka Bapak Ibu jangan ngoyo cari dunia, tapi mari kita ngoyo cari Tuhan. Sumber kekuatan kita Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Biar kita makin bertambah-tambah dalam iman kita. Kita mau teguh di dalam Tuhan dan berkelimpahan di dalam kasih dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menguatkan kita supaya kita bertahan menghadapi dunia yang jahat ini. Suatu hari kita firman Tuhan di dalam Markus nanti akan terjadi, saudara. Ini akan terjadi. Ini Alkitab katakan loh. Markus 13 ayat 19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nanti dunia akan mengalami susah, tapi orang yang di dalam Tuhan jangan takut. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan bersama kita, Tuhan akan lindungi kita. Sebab itu janji Tuhan di dalam Wahyu pasal 3:10, asal kita mau kuat di dalam Dia. Kita mau teguh, kuat berdiri, kita tekun senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Wahyu pasal 3:10 memberikan kekuatan buat kita.
Kata firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku. Ini penting, kita menuruti firman Tuhan, taat. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Mereka yang diam di bumi, yang pikirannya bumi, 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 terus dunia, dunia, dunia. Tapi kita selalu mencari perkara kekal. Pikiran kita bukan bumi, tapi pikiran kita surga, surga bersama dengan Yesus. Dan Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Roh Kudus kan kuatkan kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus kan tuntun kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan kuatkan kita di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, engkau setia kepada Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Haleluya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, berjaga dan berdoa. Sudah firman Tuhan malam hari ini, biar kita tidak goyang dalam iman, tapi kita teguh di dalam nama Tuhan Yesus dan berkelimpahan di dalam kasih. Dan Roh Kudus kan memberikan kekuatan buat kita semua, dan kita semua di dalam janji Tuhan, di dalam perlindungan ilahi. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.